Majalaya ini kan merupakan daerah Hulu Citarum, membuang limbah sembarangan, melakukan kerusakan lingkungan, itu masih banyak perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha industri ditemukan di Majalaya. Kalau tadi sedimentasi sudah sangat masif, maka suatu saat kita tidak punya lagi tampungan air. Jadi begitu air itu sudah habis, kita tidak bisa lagi membangkitkan listrik. Emang sampai sekarang baru tiang listriknya aja? Iya, baru Kapan tiang. katanya mau dipasang arusnya? Katanya mau dipasang, tapi nggak tahu, belum dikasih tahu. Oh, jadi dari dulu sampai sekarang selalu menggunakan ini? Iya, Gurita? ini aja, seadanya aja. Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah industri terbesar yang ada di negara Indonesia. Lebih dari 50% kontribusi sektor industri di wilayah ini mampu mengendalikan perekonomian nasional. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, provinsi ini mampu menyerap tenaga kerja mencapai hampir 302.000 orang. Angka yang hampir mencapai 21% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Namun sayang, besarnya manfaat dari aktivitas industri turut menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas air yang ada di Sungai Citarum, sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Barat. Hal ini terjadi karena limbah-limbah industri yang dibuang ke Sungai Citarum kemungkinan tanpa melalui instalasi pengolah air limbah atau IPAL. Proses produksinya yang membutuhkan banyak air membuat industri tekstil dan kertas menjadi penyumbang terbesar limbah di aliran Sungai Citarum. Melalui anak-anak sungai, limbah-limbah industri dengan bebas mengalir ke dalam Sungai Citarum. Tercemarnya Sungai Citarum memang sudah bukan menjadi rahasia, dan banyaknya perusahaan-perusahaan yang membuang limbahnya langsung baik ke anak sungai maupun langsung ke Sungai Citarum membuat kualitas air sungai ini semakin tercemar. Namun kabarnya, menurunnya kualitas air ini akan berdampak dengan kematian listrik yang ada di Jawa dan Bali. Inilah Indonesia. Kecamatan Majalaya menjadi salah satu wilayah di hulu Sungai Citarum yang mengalami pencemaran sangat buruk. Bersama beberapa pemerhati lingkungan dan patroli air Badan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat, kami menelusuri limbah industri yang dibuang ke anak Sungai Citarum yang ada di wilayah ini. Aliran anak Sungai Citarum memang menjadi tempat favorit para pelaku industri membuang limbah mereka. Lokasinya yang tersembunyi dan berada di tengah kepadatan rumah penduduk membuat siapa saja kesulitan untuk menemukannya. Jadi Majalaya ini kan merupakan daerah Hulu Citarum, di mana zona industri yang merupakan awal di Hulu Citarum itu adalah Majalaya. Sayang, banyak pengusaha yang tidak disiplin, banyak melanggar, membuang limbah sembarangan, melakukan kerusakan lingkungan. Ada sekitar 75 anak Sungai Citarum yang tingkat pencemarannya sudah lebih dari 90%. Biasanya, para pelaku industri akan membuang limbah berwarna mereka pada malam hari. Hal ini mereka lakukan agar aktivitas pembuangan tidak diketahui oleh petugas. Pengukuran konsentrasi ion hidrogen pada larutan limbah menjadi penting untuk mengetahui sifat dari limbah industri tersebut. Jadi warna sebenarnya tidak menjamin itu ada B3. Walaupun misalkan seperti ini tidak menimbulkan warna, tapi ketika kita ukur dari sisi pH, ini di bawah 6. Jadi tingkatnya asam.
Justru dengan pH yang di bawah 6 yang asam, ini bisa menguraikan warna menjadi jernih. Tapi tidak bisa merubah dari bakteri kimia racunnya. Kami melanjutkan penelusuran langsung di aliran Sungai Citarum menggunakan perahu mesin. Perjalanan kami mulai dari Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya. Arus sungai yang cukup deras cukup menyulitkan penelusuran kami. Ada sekitar 3.600 perusahaan besar dan 200.000 perusahaan kecil di Jawa Barat yang membuang limbah industri mereka ke Sungai Citarum. Setiap perusahaan ini sudah diwajibkan membuang limbah industri mereka yang sudah melalui instalasi pengolahan air limbah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, masih ada saja perusahaan nakal yang membuang limbah mereka tanpa melalui proses IPAL. Bahkan, membuat saluran pembuangan mereka di bawah permukaan air agar aktivitas pembuangan limbah mereka tidak diketahui. Ini salah satu titik limbah pembuangan dari industri di wilayah Mandirancan, Pak ya? Mandirancan, Memang mereka menyatu langsung dengan aliran air, jadi tidak terlalu terlihat bahwa mereka sedang membuang limbahnya ke aliran Sungai Citarum. Selain limbah, sampah menjadi pemandangan kami saat menelusuri aliran sungai ini. Bahkan tak jarang, perjalanan kami harus terhenti akibat baling-baling perahu tersangkut sampah yang terbawa oleh aliran sungai. Tak banyak aktivitas pembuangan limbah siluman yang kami temui dalam penelusuran kali ini. Kemungkinan kedatangan kami sudah diketahui oleh para pemilik pabrik, sehingga mereka menutup dan menghentikan pembuangan aliran limbah siluman yang mereka miliki. Setelah menelusuri Sungai Citarum, kami berhenti di hulu sungai yang menjadi wilayah paling tercemar di sungai ini. Ini merupakan muara pertama yang terkontaminasi limbah di Hulu Citarum. Dan memang musim penghujan seperti ini menjadi kesempatan para pemilik perusahaan untuk membuang limbah mereka. Karena air-air limbahnya yang biasa berwarna-warni itu bercampur dengan lumpur. Akhirnya walaupun agak sedikit berbeda, tapi lihat jelas sekali perbedaannya dengan air yang ada Sungai Citarum. Dan ini merupakan aliran limbah dari 7 perusahaan yang berada di sepanjang anak Sungai Citarum ini. Kondisi Sungai Citarum yang semakin memburuk akibat pencemaran tak hanya mengancam lingkungan. Namun juga turut mengancam operasional pembangkit listrik tenaga air yang ada di kawasan Jawa Barat. Karena air Sungai Citarum menjadi penyokong utama penggerak turbin ketiga pembangkit listrik yang ada di wilayah ini. Salah satunya adalah Waduk Saguling yang diresmikan pada tahun 1986. Buruknya kualitas air Sungai Citarum membuat peralatan pembangkit listrik tenaga air di pembangkit ini rusak dan berkarat. Sedimentasi yang terjadi setiap harinya semakin memperparah kondisi waduk yang berada di kawasan Kabupaten Bandung Barat ini. Tercatat, laju sedimentasi Waduk Saguling di atas 4 juta meter kubik setiap tahunnya. Hal tersebut berimbas pada menurunnya usia waduk dalam memproduksi aliran listrik. Padahal, pasokan listrik yang mengalir di Pulau Jawa dan Bali berasal dari pembangkit ini. Dengan kapasitas yang mencapai hingga 700 MW, mampu memberi penerangan kepada 2 wilayah tersebut. Namun sayang, perilaku para pelaku usaha yang tidak mengindahkan pengolahan limbah industri mereka mengancam ketersediaan listrik di Pulau Jawa dan Bali yang berasal dari pembangkit ini.
kalau tadi sedimentasi sudah sangat masif, maka suatu saat kita tidak punya lagi tampungan air. Jadi begitu air itu sudah habis, kita tidak bisa lagi membangkitkan listrik. Ya, misalkan itu terjadi di musim kemarau. Tapi kalau kita masih bisa menampung air, maka meskipun kemarau tidak ada air hujan lagi, air masih bisa ada di Waduk Saguling, dan di musim kemarau kita bisa membangkitkan tenaga listrik. Tapi kalau sudah sedimentasi, mungkin saat kemarau kita tidak bisa membangkitkan tenaga listrik lagi. Rusaknya Citarum berakibat rentannya turbin. Pada akhirnya berpengaruh pada pasokan listrik. Sedihnya, mereka yang merasakan adalah warga di sekitar Citarum dan Saguling. Tinggal berada tidak jauh dari pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai kebutuhan listrik Pulau Jawa dan Bali, nyatanya tidak membuat warga kampung Cijengkol bisa menikmati aliran listrik. Sebagian masyarakatnya yang bekerja sebagai petani hanya mengandalkan cahaya matahari untuk beragam aktivitas mereka. Harapan untuk mendapatkan aliran listrik sebenarnya sudah dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di desa ini dengan pemasangan tiang-tiang listrik di sekitar tempat tinggal mereka. Namun, pemasangan tersebut tidak dibarengi dengan pemasangan arus listrik. Hanya tiang-tiang beton yang berdiri tanpa fungsi apa-apa. Tak jelas mengapa sampai hari ini Kampung Cijengkol belum teraliri listrik. Sebuah keadaan yang pantas iri, mengingat pembangkit listrik di daerah mereka disebar ke Jawa dan Bali. Saat acan belajar, orang ngawitan aku baca Fatihah. Sadayana teriasa. Setiap hari, mereka hanya mengandalkan cahaya pelita untuk menerangi aktivitas mereka di malam hari. Keterbatasan membuat anak-anak yang ada di desa ini harus belajar secara berkelompok. Untuk memudahkan mereka dalam menyerap setiap materi pelajaran, Halimah meluangkan waktu untuk mengajari adik dan anak-anak di sekitar rumahnya untuk belajar. Emang sampai sekarang baru tiang listriknya aja? Iya, baru Kapan katanya mau dipasang arusnya untuk masuk ke sini? nggak tahu sih, belum ada pemberitahuan lagi. Tapi yang jelas ya katanya mau dipasang, tapi nggak tahu, belum dikasih tahu. Oh, jadi dari dulu sampai sekarang selalu menggunakan ini? Iya, pelita? ini aja seadanya aja. Sekarang kan maksudnya supaya anak-anak nggak terlalu ini, maksudnya bisa belajar gitu seadanya. Ya udah menggunakan lentera aja. Kerja sebisa-bisa di sungai gitu. Yang penting ada pendapatan. Ya, yang penting keluarga bisa makan.